Boleh diletakkan di dalam. serta diskusi Udah. dari Indonesia ya, dan kebetulan ada yang sedang tugas dari UIN Maliki Malang yang juga saya hormati. Alhamdulillah saya sebenarnya hadir ke Kuala Lumpur pada kali ini memenuhi undangan Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia yang mengadakan acara daurah selama 3 hari di Saloma, di dekatnya KLCC. Cuma waktu saya beli tiket keliru pencet tanggal, harusnya tanggal 8 pulang. Setelah bayar itu kok tanggal 9. Terus saya mau berangkat ke sini, menghubungi counternya AirAsia, minta dipercepat, malah disuruh bayar lebih mahal dari harganya. Karena harganya naik. Akhirnya jadi pulangnya tetap nanti sore. Sebenarnya ingin pulang kemarin, cuma tidak bisa. Mungkin ini adalah takdir dari Allah untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar mahasiswa Nahdlatul Ulama di Kuala Lumpur. Dan ini memang tidak sengaja. Tadi malam Ustadz Mahbubi chatting saya di Facebook, ada di mana? Saya boleh berkunjung? Ya, emang ini butuh kunjungan karena ada orang perlu kunjungan. Karena ada orang, acara sudah selesai di hotel, akhirnya diajak ke sini. Ada apa gitu. Besok dari sana kita langsung ke airport. Nah, berkaitan dengan tema diskusi yang akan kita bicarakan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, prospek dan tantangannya. Sebenarnya bagaimana? Yang pertama yang perlu kita tahu bahwa Islam disebarkan ke Indonesia, ke Thailand, ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu semuanya sepakat. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, di dalam akidah mazhabnya Asy'ari, dan mereka adalah pengikut kaum Sufi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Islam ini diikuti oleh mayoritas bangsa kita itu kira-kira sejak abad 15 Masehi, tahun 1400 Hijriah, 1400 Masehi. Mengapa? Karena berdasarkan data-data ya, masjid-masjid tertua di seluruh Indonesia itu rata-rata berdiri tahun 1400 Masehi. Islam ini kan sejarahnya pasti bersamaan dengan masjid. Karena di mana ada orang Islam pasti mendirikan masjid. Dan masjid-masjid tertua itu rata-rata 1400 Masehi. Berarti Islam menyebar luas kira-kira ke sekarang ini 600 tahunan. Menyebar luas secara menyeluruh. Dan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam perjalanan waktu, karena jadi di dalam perjalanan waktu, jadi setelah Islam ini menyebar ke Asia Tenggara, ini memang ada ada peristiwa yang ada terjadi perubahan besar ya di dunia Islam pada waktu itu. Di satu sisi, umat Islam ini terusir secara total dari Andalusia pada tahun-tahun itu. Tetapi di sisi lain, umat Islam malah menguat di Asia Tenggara. Lalu di Eropa Timur juga mulai menguat dengan bangkitnya kerajaan Ottoman, Kesultanan Turki Utsmani.
itu juga mulai menguat. Nah, setelah kerajaan Turki Utsmani ini berhasil menguasai seluruh Jazirah Arab. Jadi setelah Turki Utsmani ini menaklukkan Konstantinopel pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, lalu Muhammad Al-Fatih ini diganti oleh putranya Sultan Bayazid. Sultan Bayazid diganti, setelah meninggal diganti lagi. Sultan Bayazid diganti oleh putra beliau, ya, Sultan Salim. Kemudian Sultan Salim ini, pada masa Sultan Salim terjadi, dan pada waktu itu Islam sudah sangat luar biasa di Indonesia, karena waktu itu termasuk akhir-akhir masa kerajaan Majapahit. Karena Majapahit itu dalam sejarah kan kekuasaannya sampai ke Tiongkok. Raja Tiongkok, Raja Kamboja itu semuanya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi itu dalam periode akhir. Islam ini sudah menguat di negara kita. Nah, setelah Kesultanan Utsmani dipegang oleh Sultan Salim, terjadi peperangan antara Utsmani yang Sunni dengan Syiah yang ada di Persia. Jadi ada perang, ya, perang antara Kesultanan Safawi di Persia. Dari situ akhirnya Kesultanan Persia, ya, Kekaisaran Persia ini kalah, Safawi ini kalah dengan Sultan Salim. Cuman setelah Sultan Salim ini pulang dari Persia, duduk di depan. Jadi setelah Sultan Salim ini pulang dari Persia, Kesultanan Safawi ini bangkit lagi. Kemudian mereka mengadakan koalisi dengan Portugis. Portugis membangun pangkalan militer di Teluk Persia. Dari Persia ini akhirnya orang Portugis datang menjajah Indonesia. Setelah kerajaan Islam tegak berdiri, ini sebenarnya yang diislamisasi di Nusantara ini tinggal 5%. Yang belum diislamkan waktu itu kira-kira tinggal 5%. Mayoritas sudah diislamkan. Akhirnya datang Portugis, daerah-daerah yang belum diislamkan itu dikristenkan, bahkan sebagian yang sudah Islam itu dimurtadkan. Nah, kemudian beberapa waktu setelah itu Portugis ini kalah perang dengan Belanda. Tentaranya ditarik, ya, yang dari Asia, dari Persia. Lalu Persia ini berkoalisi dengan Belanda. Belanda membangun pangkalan militer di Persia, Safawi. Dari sana Belanda datang ke Indonesia selama 350 tahun. Nah, bersama dengan Belanda ini orang-orang Syiah mulai masuk ke Indonesia. Nah, sekarang setelah Syiah masuk, kemudian pada abad modern ini Wahabi juga masuk. Karenanya sekarang di Nusantara, baik di Malaysia maupun di Indonesia, yang bermain ini bermain-main, ya, yang tantangan terhadap kaum Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setidaknya yang paling kuat itu dari 3 aliran. Yang pertama dari kelompok Wahabi, yang kedua dari Syiah, yang ketiga dari Hizbut Tahrir. Cuman perbedaannya, kalau Wahabi ini menyebar hampir di seluruh titik, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Setiap daerah selalu ada orang Wahabi. Mulai dari Sabang sampai Merauke, orang Wahabi itu ada. Yang kedua Syiah. Kalau Syiah ini tidak menyeluruh. Itu biasanya menyebar di kantong-kantong distrik Arab. Di mana ada perkampungan Arab, ada para habaib, pasti di situ ada orang-orang yang ikut atau menyebarkan Syiah. Jadi tidak semuanya. Ini hasil keliling saya mulai dari Aceh sampai Jayapura. Jadi tidak semuanya. Kadang waktu acara NU mau cerita Syiah oleh kiai-kiai dilarang. Maaf kiai, jangan cerita Syiah. Di sini tidak ada orang Syiah. Yang ada Wahabi. Kita ingin Wahabi sebanyak-banyaknya. Biasanya begitu. Yang ketiga, termasuk yang sekarang ini juga marah adalah Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir ini juga marah karena ini memang penyebaran di kalangan mahasiswa.
Nah ini nanti ya ini tiga ini yang paling besar dari sekian aliran yang berkembang di Indonesia, juga di Malaysia. Yang paling besar tiga ini. Kalau yang lain ini kecil. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya aliran-aliran yang mengancam aswaja ini bukan hanya tiga ini, yang kita sebut istilahkan dengan, maaf ya, dalam bahasa yang agak kasar tuh aliran sesat ya. Artinya sesat dari kebenaran, sesat jalan. Ini sebenarnya bukan hanya tiga, banyak. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan. Aliran sesat ini kita data sekitar 250 macam. Tapi setelah tahun 2010 saya ini keliling mulai dari Aceh sampai Jayapura. Saya kira bukan 250, mungkin ada 2.500 di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Malaysia, di negeri Johor, aliran sesat itu lebih 150. Penduduknya berapa? Malaysia ini seluruh penduduknya hanya 28 juta. Jawa Timur 38 juta. Jadi lebih banyak Jawa Timur ini. Makanya tadi pakai bahasa Madura, pakai bahasa apa ketemu saya. Termasuk moderator pakai bahasa Madura. Ingin lebih akrab dengan saya. Nah ini tantangan ya, aliran-aliran yang memang menjadi PR bagi Nahdlatul Ulama. Dan ini pastinya nanti adik-adik setelah pulang ke Indonesia, jadi setelah menjadi tokoh pasti akan menghadapi ini. Dan yang perlu kita tahu, pendekatan aliran-aliran ini ya, di dalam menyebarkan fahamnya, apakah Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir, atau termasuk yang baru di Indonesia ada aliran namanya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Itu hanya diekspos saja di media. Sebenarnya yang baru ketemu, yang tidak diekspos lebih besar dari Gavatar itu banyak. Cuma karena Gavatar ini memang diekspos oleh media, ada di mana pusat orangnya ya, Mossadegh itu dulu tinggal di Jakarta, mantan pelatih bulu tangkis kan, lalu mengaku nabi dan orang percaya mengaku nabi. Lalu mengapa orang kita ini percaya? Karena belum tahu syarat-syarat jadi nabi itu apa. Padahal syarat wajib ya, sifat wajibnya nabi kan ada 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu secara akli. Kalau secara syar'inya lebih banyak lagi. Nabi itu orang yang paling ganteng pada masa itu. Tidak ada nabi jelek, itu tidak ada. Nabi kalah ganteng dengan orang itu tidak ada. Karena itu syarat syar'i. Syaratnya nabi itu paling ganteng, harus paling gagah, harus paling kuat, harus paling cerdas, paling apapun, paling fasih. Tidak ada nabi itu yang misalnya jelek, hitam. Tidak ada. Ini Mossadegh itu kan biasa-biasalah orangnya, tapi orang percaya. Jadi percaya orang dia. Mengapa? Ya karena memang masyarakat kita ini walaupun ahlus sunnah wal jamaah, tetapi keilmuannya terhadap aswaja masih minim, masih tidak tahu pengetahuannya. Ini yang sebelum itu di Jember tahun kemarin ditemukan agama baru juga, pengikutnya lebih besar daripada Gavatar. Namanya Orhiba, olahraga hidup baru. Itu kalau beribadah pagi-pagi menghadap matahari. Itu pusatnya hutan baluran antara Banyuwangi Situbondo. Nabinya yang mengaku nabi sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Itu sekarang yang mengganti khalifahnya. Khalifahnya ini tinggal di perumahan di Jember, tempat saya rutin memberi pengajian di situ. Orang tidak ada yang tahu kalau dia khalifahnya seorang nabi palsu ini ya. Heran. Dan tiap tahun berkumpul di makam yang ngaku nabi. Itu ribuan yang berkumpul di situ dari seluruh Indonesia. Namanya Orhiba. Cuma tidak diekspos ya di media. Ini banyak aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat atau sesaat. Ini memang ruangannya kecil. Nah, banyak tapi tidak apa-apa lah. Nah,
Yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh aliran-aliran itu di dalam menyebarkan fahamnya. Apa saja pendekatan itu? Yang pertama adalah pendekatan ekonomi atau pendekatan finansial. Artinya bagaimana aliran-aliran ini memang menyebarkan ajarannya dengan cara memberi uang. Baik Syiah maupun Wahabi itu uangnya Masya Allah. Itu mengapa ada konflik di Sampang tahun 2012 ya, 2012 atau 13. Mengapa dua dusun di Ompen Sampang itu ikut Syiah? Karena sejak tahun 96 yang namanya Ustadz Lora Tajul Muluk ini, jamaah yang ikut pengajian beliau tiap bulan dikasih uang, dikasih santunan. Kalau sakit dibawa rumah sakit dibayarkan selama bertahun-tahun sebelum diajak mengikuti Syiah. Jadi memang Masya Allah finansialnya. Dan aliran lain juga begitu. Ini Wahabi ya. Kalau Wahabi lebih dahsyat lagi uangnya. Karena orang yang masuk di lembaga Wahabi, sekolahnya gratis, uang sakunya 500.000. Makan gratis, masih uang saku. Coba belajar di pesantren-pesantren NU, dikirim. Harus dikirim oleh orang tua. Bahkan kemarin saya pulang dari Aceh, ada pesantren Wahabi yang belajar di situ, makan semuanya gratis, uang saku 500.000, orang tuanya di rumah dikirim tiap bulan. Orang tuanya. Kalau ustadz-ustadznya Masya Allah, kalau ustadz Wahabi ini tiap bulan itu bocoran, ada kawan saya ya, mantan ustadz Wahabi dari Bogor. Sekarang aktif di NU. Tahun lalu ketemu saya, dia bilang, "Iya, saya tahu Kiai, berapa gajinya Ustadz Wahabi?" "Kok tahu?" "Saya mantan Ustadz Wahabi." Kan. "Berapa?" "Tiap bulan itu gajinya $1.500 dolar US." Itu kalau sekarang lebih 20 juta uang sekarang. Kalau sudah $1.500, mau beli apa? Mau punya istri berapa? Itu cukup di Indonesia. Cukup. Ya, Masya Allah. Itu ustadznya memang seperti itu. Ini gaji pribadi, belum lagi lembaga. Kalau lembaga-lembaga Wahabi itu uang yang masuk nominalnya ya miliaran. Kalau sekolah-sekolah NU 10 juta, 5 juta, 15 juta, paling banyak lah 100 atau 200 juta. Dan itu pun ya masih harus buat pelicin pada bagian keuangan, kemudian proposalnya harus tebal, dan juga nanti ada LPJ segala macam. Mereka itu udah ada LPJ. Ini namanya pendekatan ekonomi. Jadi yang ustadz Syiah, tokoh-tokoh Syiah ini juga digaji. Jadi memang pendekatan ekonominya Masya Allah. Hizbut Tahrir dan aliran-aliran lain ya, ini pendekatan yang mereka lakukan. Kemudian pendekatan yang kedua selain ekonomi, ini adalah melalui pendekatan media. Media mereka, baik media televisi. Yang namanya televisi Wahabi di Indonesia itu Masya Allah banyak sekali. Innalillah ya, ada TV Roja, TV Wisal, TV Insan, TV As-Sunnah. Pokoknya apapun itu rata-rata Wahabi. Sementara TV-nya NU, yang resmi NU itu TV 9 di Surabaya. Itu hanya bisa ditangkap sekitar Surabaya. Dan gambarnya burung lagi. Jadi gambarnya masih burung, masih. Dan itu yang ceramah itu gratis. Saya ini kan penceramah rutin di sana. Karena sering masuk oleh kawan-kawan dikira banyak uangnya. Padahal ya itu lillahi ta'ala, alias tak oleh, kata orang Madura. Tak dapat apa-apa. Ini memang pendekatan media televisinya mereka Masya Allah. Belum lagi internet, belum lagi buku-buku. Kalau di Gramedia ya, ada pameran buku di Stora Senayan Jakarta, 90% bukunya Wahabi. Bukunya kader-kader NU belum ada. Ada sedikit. Tapi NU ini masih kuat walaupun begitu.
Herannya itu ya, kalau ada Habib Syekh itu bisa mengumpulkan 50.000 orang tiap acara-acara. Tapi berpengaruh itu. Ini namanya pendekatan media. Jadi radio semuanya mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, selain pendekatan media, ini adalah pendekatan propaganda. Ad-di'ayah, pendekatan propaganda. Masing-masing aliran ini punya propaganda. Dan propagandanya ini memang manis didengar. Kalau Wahabi ini propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau Syiah propagandanya mengikuti ajaran Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Kalau Hizbut Tahrir propagandanya tegakkan syariah, dirikan khilafah, tegakkan syariah. Itu mereka. Propagandanya Masya Allah. Nah, dalam propaganda ini kita kalah. Kalau tadi pendekatan ekonomi, kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Pendekatan media, memang reality kita ini kalah. Propaganda juga kalah. Mengapa kalah? Pengurus-pengurus NU di mana-mana kalau ditanya apa visi misi NU. Kalau yang ada di tingkat desa, kalau ditanya ya NU itu ya tahlilan, maulid, ziarah. Itu. Kalau yang sudah kuliah di Malaysia, di UK atau di mana-mana, NU itu apa? NU itu adalah untuk mempertahankan NKRI, Pancasila harga mati. Biasanya propaganda jadi kalah. Memang tidak beraroma agama propagandanya. Nuansa agamanya memang kurang. Dan itu saya lihat ceramah pengurus-pengurus NU itu saja yang dibicarakan. Lah orang itu kan lebih suka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apalagi pada masa-masa sekarang memang melihat banyaknya kerusakan. Orang ini kan merindukan nuansa religi yang luar biasa kan. Akhirnya dengan propaganda seperti itu mudah terpengaruh. Padahal propaganda ini ya seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tetapi disalahgunakan. Kalau propaganda ini kita teliti, ini sebenarnya tidak ada isinya. Mengapa tidak ada isinya? Misalnya ya, kita akan berbicara yang Wahabi. Wahabi ini propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis ini pertama adalah agar kita tidak taklid kepada mazhab. Mereka beranggapan mengikuti mazhab meninggalkan Al-Quran dan hadis. Dan itu salah. Karena tanpa Al-Quran dan hadis tidak mungkin ada mazhab. Mazhab itu bukan musuhnya Al-Quran hadis, tetapi penafsiran dari Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh orang-orang yang memang menguasai di bidangnya. Ini oleh Wahabi diarahkan ke tempat lain. Dan Wahabi ini mengklaim pendapat mereka adalah Al-Quran hadis, yang lain bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud kembali kepada Al-Quran ya, itu sebenarnya bukan kembali kepada Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama yang ahli di bidangnya, tetapi maksudnya kembali kepada terjemahannya. Mengapa? Rata-rata mereka dari terjemahan. Di Solo itu, di Indonesia, Ustadz Wahabi yang paling ramai namanya Ahmad Sukino, MTA, pusatnya di Solo. Yang namanya Sukino itu baca Qurannya ada fasih. Jangankan baca kitab gundul ya, Quran itu yang sudah ada rambutnya itu masih keliru-keliru. Tapi dia ini ya, ayo kita ikut Al-Quran saja. Entah Al-Quran yang mana ya. Kemarin saya ke Solo, karena orang-orang NU di Solo, gimana Kiai, kita ini oleh masyarakat ini dipengaruhi Sukino yang melalui Al-Quran, pakai ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wahabi ini kalau Al-Quran yang sering dipakai kan al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Bulan Maulid mereka akan ceramah. Rasulullah pernah Maulid? Nah,
Nah, agama sudah sempurna. Tidak perlu ada maulid, tidak perlu ditambah. Ada orang tahlil, Rasulullah pernah tahlil. Memang tidak ada Rasulullah bikin tahlil seperti yang kita adakan itu. Agama sudah sempurna. Saya jawab waktu di Solo, memang agama sudah sempurna. Cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Kamu tidak ngerti maksud kesempurnaan agama. Yang dimaksud agama sempurna ini adalah dalil-dalilnya yang sempurna. Bukan berarti kita tidak bisa mengadakan perkara-perkara baru, ya. Kita melakukan cara-cara baru di dalam ibadah yang kita istilahkan dengan bid'ah hasanah. Karena bid'ah hasanah itu dalilnya di Al-Quran dan hadis. Yang kamu ini hanya mengambil luarnya saja, agama sempurna, tapi tidak ngerti maksud sempurna itu apanya. Ini Wahabi. Jadi pakai ini mereka untuk mengacaukan ya cara berpikir orang awam. Ya kadang jangankan yang awam, ustadz-ustadz, kiai-kiai di kampung dibicarakan begitu sama Wahabi, tidak bisa jawab. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sudah dia ditanya mana Al-Quran. Kalau kita jawab, ya kalau kamu harus kembali kepada Al-Quran. Karena Wahabi memang tidak ikut Al-Quran. Kalau kami sudah di dalam, jangan dikeluarkan. Kita harus begitu, harus berani begitu. Itu yang kita lakukan. Jadi dengan propaganda ini banyak ya orang-orang kita yang terpengaruh. Itu Al-Quran. Kemudian yang kembali kepada hadis. Kembali kepada hadis ini murni propaganda. Mengapa? Karena kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Kembali kepada hadis versi Wahabi maksudnya kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap persoalan pasti itu hadisnya. Kita hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu ada maulid. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada lagi tahlil, tak perlu tahlil, haram hukumnya. Rasulullah tak pernah dan dilarang. Mana dalilnya? Kullu bid'atin, semuanya kullu bid'atin. Karenanya tahun 2014 ya, saya mengisi di Bangi. Ada Ustadz Aswaja tanya, "Kiai, kenapa kalau Ustadz Aswaja di Malaysia dijemput untuk bagi ceramah di radio atau televisi secara on air ya, itu tidak mau?" Banyak yang takut. Bahkan kita datangi ke rumahnya masih tidak mau. Tapi kalau Ustadz Wahabi itu cukup di SMS tuh datang. Saya jawab, karena menjadi Ustadz di Aswaja itu berat sekali. Kalau di Wahabi itu gampang. Loh kok gitu? Ustadz di Wahabi itu yang penting syaratnya fasih dan hafal hadis kullu bid'atin. Itu sudah Ustadz. Kalau di Ahlus Sunnah ini setiap persoalan dalilnya beda-beda. Dan persoalan hukum ini kan ribuan. Setiap orang kan pasti tahu sejauh mana kemampuan hafalannya terhadap dalil-dalil. Saya kira kalau persoalan hukum rata-rata tahu. Ini haram, ini halal, ini tahu. Cuma kalau ditanya dalil kan itu persoalannya. Kalau Wahabi ini kan dalilnya memang satu. Kullu bid'atin dhalalah. Dalilnya cuma itu. Dan ini pun hadis kullu bid'atin dhalalah ini tidak difahami seperti pemahaman para ulama ahli hadis. Ini propaganda Wahabi. Dan sekarang ini di antara propaganda Wahabi ya, untuk membangun image, reputasi bahwa mereka memang pelopor kembali kepada Al-Quran dan hadis, Wahabi ini merubah namanya menjadi nama ahli hadis. Wahabi ini sejak awal memang namanya Wahabi. Dan Wahabi dulu bangga dengan nama Wahabi itu, bangga sebenarnya. Sampai tahun 1343 Hijriah. Setelah tahun 1343 pada masanya Raja Abdul Aziz di Saudi Arabia, karena banyak faksi-faksi Wahabi yang keras dan setiap orang Wahabi berulah, umat Islam selalu bilang itulah Wahabi. Akhirnya ulama Wahabi mulai meninggalkan nama Wahabi, diganti dengan nama Salafi.
Kemudian nama Salafi juga tidak berhasil menaikkan reputasi. Karena Salafi identik dengan teroris, radikal, bom bunuh diri itu ya. Identik dengan itu. Sampai kemarin kapan itu terjadi bom di Sarinah bulan kemarin di Jakarta. Di Jalan Tamrin itu ya. Yang oleh orang-orang NU dibuatkan apa itu? Jadi jihad itu harus di jalan Allah katanya. Bukan di Jalan Tamrin. Kalau yang di Jalan Tamrin bukan jihad, tapi itu teroris. Itu ada pimpinan Wahabi telepon saya waktu itu. Setelah itu saya tanya, itu yang ngebom di Sarinah itu apanya kamu? Bukan kiai katanya. Itu memang orang Wahabi, tapi bukan kelompok saya. Kalau kok tahu? Ya itu kelompoknya ini. Itu kelompoknya Fauzan Al-Ansari yang meninggal itu. Cuma pimpinannya. Kok tahu? Lah iya, saya tahu, kenal semua orang-orangnya katanya. Memang kelompok mereka. Itu gerakan Wahabi. Nah, dengan banyaknya kelompok-kelompok Wahabi yang begitu, akhirnya mereka ganti nama Salafi. Dan sekarang nama Salafi dihindari oleh Wahabi. Mengapa? Karena yang mengaku Salafi perbuatannya seperti itu. Kata sama Wahabinya, itu kamu, bukan, itu Salafi kiai. Kamu, saya Wahabi kan. Nah sekarang ini Wahabi di dunia Islam ini membangun reputasi. Mereka ini mengklaim pengikut ahli hadis. Ini nama baru. Karenanya mereka kalau ditanya, kamu ikut siapa? Ikut Rasulullah. Mazhabnya mazhab Rasulullah. Ahli hadis. Itu mereka. Sampai nama-namanya itu kan dirubah kan, dihadiskan kan. Itu ada siapa ya dari Tasikmalaya, Ustadz Wahabi. Ada Ustadz Wahabi itu namanya dulu Aang atau siapa. Sekarang dia ganti nama Abu Qatadah Al-Atsari. Al-Atsari itu nisbat kepada hadis, ilmu asar. Kemudian ada lagi ya di orang Medan yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Cibinong. Asalnya namanya Sony. Kemarin ganti nama Abu Husain At-Tuwailibi. Karena kemarin dikejar oleh kawan-kawannya, ganti nama lagi Mahir At-Tuwailibi. Ya pokoknya di namanya itu memang banyak nama. Kemudian ada lagi yang di Cibinong, Jakarta. Itu namanya Doni. Doni itu ganti nama Abul Jauza. Ya pokoknya mereka ini memang sama namanya sendiri tidak mau itu. Nama yang sudah diakikoi, entah apa karena belum diakikoi ya sama orang tuanya, belum ada diganti. Ini ada ya kelompok mereka di Bandung. Sekarang ini namanya Ustadz Muhammad Al-Khattab. Itu aslinya Pasuruan, dulu nama kecilnya Gatot. Sekarang ini namanya Masya Allah. Saya ini kalau mau ketemu mereka, dari namanya seakan-akan orang Arab, tidak taunya orang Jawa itu. Ya ini karena mereka reputasi ahli hadis itu. Ini propaganda mereka. Padahal ahli hadis itu ini tidak benar. Wahabi ini ya? Jadi memonopoli ahli hadis ke dalam mazhab mereka itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Kita harus kembali kepada fakta dan data. Bahwa yang pertama, ahli hadis itu tidak memiliki paradigma tertentu yang menyatukan mereka dalam satu mazhab, baik akidah maupun fikih. Karenanya di dalam akidah ahli hadis ada yang ahlus sunnah, ada yang mu'tazilah, ada yang khawarij, ada yang syiah, ada yang murji'ah, ada yang qadariyah, ada yang mujassimah, ada semua. Di dalam fikih juga begitu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jariri, Sauri, Zahiri, ada semua. Itu fakta. Karenanya kalau Wahabi memonopoli ahli hadis, loh, ahli hadis yang mana? Apa yang khawarij, apa yang ahlus sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita meneliti biografi para ulama ahli hadis di dalam akidah, mayoritas ahli hadis 90% mazhabnya Asy'ari seperti kita. Dan itu sejak masa salaf 90%.
Dan di dalam fikih mayoritas ahli hadis 80% mazhabnya Syafi'i. Bukan mazhab yang lain. Karenanya kata Imam Nawawi di dalam Raudhatut Talibin, kata beliau, wal muradu bi ahlil hadis al fuqaha asy-syafi'iyah. Yang dimaksud dengan ahli hadis itu fuqaha Syafi'iyah. Mengapa? Mayoritas ulama mazhabnya Syafi'i. Mayoritas ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Dan ini diakui hatta oleh para ulama di luar Syafi'iyah. Ada ulama India, Syekh Waliullah Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dahlawi, menulis kitab Al-Insaf fi Bayani Sababil Ikhtilaf. Dalam kitab ini beliau menyatakan mazhab terbaik itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Mayoritas ahli hadis ada di situ. Dan kitab-kitab hadis itu paling cocok menjadi referensinya mazhab Syafi'i. Mulai dari abab-ababnya, bahan-bahannya, paling lengkap untuk Syafi'i, bukan untuk yang lain katanya. Kalau yang lain kalah. Munazarah dengan mazhab Syafi'i pakai ilmu hadis kalah. Karena paling banyak sepertinya ahli hadis memang untuk melayani mazhab Syafi'i. Itu kata Imam Ad-Dahlawi. Bahkan pernyataan terakhir dari Imam Ad-Dahlawi, kata Ad-Dahlawi, bal wa inna ilmal hadis wa qad aba ayyunasih liman lam yatataffal ilma Syafi'i wa ashabi. Ilmu hadis ini tidak akan memberikan ilmunya secara tulus kecuali pada orang yang membenalu, menjadi benalu pada ilmunya Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Artinya bagaimana? Orang kalau benar-benar kalau ingin benar-benar menjadi pakar dalam ilmu hadis harus belajar di pesantren mazhab Syafi'i. Itu kata Imam Ad-Dahlawi, mazhabnya Hanafi. Ahli hadis ini sebenarnya kita, tetapi sekarang diklaim oleh Wahabi. Karenanya saya kalau berdialog dengan mereka di hadapan Wahabi, lalu dia mengklaim ahli hadis, saya balik, Anda bukan ahli hadis. Ahli apa Gus? Anda ahli hadas. Dan itu hadas akbar, bukan hadas asghar itu. Dan mereka, jangan ngejek lah Gus, masa kita diejek katanya. Ya kamu tidak mengejek tapi mengkafirkan orang kamu. Lebih parah kamu itu. Kamu ini masih mendingan saya ejek. Harusnya kamu bukan ahli hadas. Ahli bid'ah dhalalah kamu sebenarnya. Orang hadas itu ya masih bisa wudu, kamu itu ahli bid'ah. Itu yang asli. Ini mereka. Jadi propaganda ahli hadis ini berhasil ya mengajak kader-kader kita yang ada di perguruan tinggi Indonesia untuk ikut Wahabi. Karena memang pakai nama ini, orang Wahabi ini kalau dialog dengan kader NU yang belum pernah belajar madrasah atau pesantren, itu ditanya, kamu sholat subuh? Iya. Baca kunut? Baca. Kamu? Saya tidak baca. Loh kenapa tidak baca? Saya ikut Rasulullah. Loh terus saya? Kamu ikut Imam Syafi'i. Jadi yang tidak baca kunut ikut Rasulullah, yang baca ikut Imam Syafi'i. Loh kalau kita disuruh melawan Rasulullah, siapa yang berani? Jadi Imam Syafi'i ini mau dibenturkan dengan Rasulullah. Nanti kalau dia misalnya bertanya, terus gimana kalau ikut Imam Syafi'i? Ya tidak apa-apa sih. Karena Imam Syafi'i itu ulama salaf, orangnya juga oke, Masya Allah. Tapi ya, kalau kamu memang benar-benar setia pengikut Imam Syafi'i, ya mulai sekarang jangan baca kunut. Mengapa? Ada pesan dari Imam Syafi'i. Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu telah sahih, maka itulah mazhab. Dan hadis yang sahih Rasulullah tidak baca kunut. Itu Syafi'i yang asli. Ini kalau orang tidak pernah di madrasah, tidak pernah di pesantren, ya langsung damai, langsung menerima. Wah, berarti ini memang pengikut ahli hadis ini Rasulullah. Pasti begitu. Padahal masalah kunut ini khilafiyah sejak masanya sahabat. Mayoritas sahabat baca kunut, ada 3 atau 4 orang tidak baca kunut. Karenanya mazhab yang lahir di Mekah Madinah, Syafi'i Maliki baca kunut. Karena di Mekah Madinah sejak masanya Rasulullah baca kunut. Yang tidak baca kunut mazhab lahir di Irak, Hanafi dan Hambali. Ya cuma karena Wahabi ini memang ngaku ahli hadis dan sedikit-sedikit memang qala Rasulullah. Masyarakat kita ini terpengaruh dengan mereka, dengan propaganda. Kita propaganda belum bisa memainkan, kalah dengan mereka. Karena tidak pernah
Kita ini sebenarnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu adalah Islam yang asli, Islam yang murni, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan yang lain. Itu harus kita tegaskan kepada mereka. Jangan takut. Karena kita yang kuat dari segi dalil dan lain sebagainya. Ini pendekatan propaganda. Jadi pendekatan propaganda memang mereka berhasil ya menipu. Dan cuma dari sekian pendekatan ini, kita ini kalah. Ada satu pendekatan yang kita bisa menang. Pendekatan apa? Yaitu pendekatan keilmuan, pendekatan intelektual. Kita ini kalau berhadapan dengan aliran-aliran, berdebat terbuka, munazarah, pasti menang. Kalau ada orang NU, ada orang Ahlus Sunnah kalah dengan Wahabi, itu kebetulan saja. Mengapa? Karena biasanya menang. Mengapa? Dalil-dalil yang kuat itu kita, bukan mereka. Kita ini kuat dalilnya. Karenanya dimanapun Wahabi ini berani mendoktrin itu kalau yang dihadapi orang awam. Tapi kalau orang ini dia curiga agak pintar, mereka biar sudahlah itu khilafiyah, kita bersatu aja. Itu mereka. Tapi kalau sama orang awam, tinggalkan ini syirik, ini bid'ah, ini begini, ikut Rasulullah, kembali Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sana orang-orang yang berilmu, mereka segan. Jadi pendekatan keilmuan. Nah, di Indonesia memang pendekatan keilmuan ini bisa kita lakukan. Cuma tidak semuanya menjalankan. Karena sampai sekarang di Nahdlatul Ulama baru PWNU Jawa Timur yang mendirikan Aswaja NU Center dan memberikan pelatihan pemantapan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke akar rumput. Terstruktur mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus MWC sampai ranting kita lakukan. Di Nahdlatul Ulama di luar Jawa Timur tidak ada seperti itu. Yang banyak pendekatan politik. Ya, banyak pendekatan politik. Dan sampai sekarang acara-acara NU ini menjadi ramai itu kalau bersamaan momen politik. Ada pilkada, pilgub, pilbub. Kalau ada acara-acara itu biasanya ramai. Kalau tidak ada momen politik biasanya ya biasa-biasalah di Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya kira adik-adik yang nanti pulang dari Malaysia ini yang akan menghidupkan ini. Ini bagaimana kira-kira? Saya kira tantangan kita sudah jelas. Pendekatan mereka di dalam berdakwah, Masya Allah cukup banyak. Kira-kira solusi yang nanti akan kita lakukan kalau kita pulang ke Indonesia kira-kira apa? Dan ini yang perlu saya kira pengantar diskusi siang, diskusi Ahlus Sunnah wal Jamaah dadakan ini ya. Pada siang kali ini dengan tema masa depan Aswaja di Nusantara, harapan dan tantangan. Harapannya kalau pendekatan keilmuan kita ini lakukan, insya Allah banyak hasilnya. Ini contoh ya. Dulu di Jember, di daerah kami di Stain, itu ada seorang doktor alumni Madinah mengajar mata kuliah hadis. Ternyata satu kelas ini diwahabikan, didoktrin sampai terpengaruh Wahabi. Cuma setelah itu kedengaran oleh PCNU setiap hari Sabtu selama beberapa kali. Karena memang ini orang-orang NU dipanggil oleh Kiai Muhyiddin, terus saya diminta untuk melakukan cuci otak. Pertemuan 3 kali, alhamdulillah menjadi kader NU yang militan. Dan kita latih cara berdebat dengan Wahabi. Akhirnya dosennya kalah itu dengan murid-muridnya. Karena setiap menyampaikan doktrin ditolak. Loh, katanya begini Ustaz, tidak bisa jawab. Jadi pendekatan keilmuan ini bagus. Ya termasuk dengan menulis buku-buku Aswaja. Karena dengan banyaknya kiai menulis buku-buku Aswaja, ini selain orang-orang NU semakin tercerahkan ya, ada pencerahan pada mereka. Bahkan juga sebagian orang-orang Muhammadiyah itu kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun secara organisasi mereka ini Muhammadiyah, mereka sudah maulid Nabi, sudah tahlilan. Walaupun di sebagian daerah mereka tahlilannya masih 5 hari, bukan 7 hari. Sehingga ada istilah baru namanya Muhammad NU. Jadi orangnya Muhammadiyah tetapi ideologinya Nahdlatul Ulama. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi banyak hasilnya ya. Pendekatan keilmuan. Memang yang paling efektif ini pendekatan keilmuan.
Baik, pendekatan keilmuan ini kita memang secara langsung melalui ceramah, melalui majelis taklim ya, melalui seminar-seminar, halaqah atau melalui radio, televisi ini juga penting. Saya kira kalau ini kita lakukan secara gencar, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kokoh berdiri. Nah, ini pengantar diskusi dari saya pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya tadi dari panitia dialokasikan waktu 10 sampai 15 menit. Tapi karena begitu banyak antusias daripada audiens tentang aswaja ini dan juga tantangannya ke depan, maka saya ulur sengaja waktunya sampai beliau benar-benar memaksimalkan kesempatan pada hari ini. Nah, untuk meningkatkan diskusi kita pada hari ini, saya buka termin pertama dulu dengan 4 penanya. Silakan sebutkan nama. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, asalnya Jember. Asal Jember juga. Kuliah di UIN Maliki Malang. Alhamdulillah saat ini lagi praktek di SIK. Di sini Ustaz pertanyaannya, tadi ada sedikit kejanggalan masalah kita tentang pendekatan ekonomi. Katanya Ustaz agak sulit. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bagaimana peran Majlis Nahdlatul Ulama sebagai pusat pengelolaan dana umat. Nah, bagaimana Ustaz perannya Majlis dalam mengatasi masalah tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung ke penanya kedua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin dari Kalimantan. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya Wahabi, Syiah atau HTI itu bukanlah aswaja. Yang jadi permasalahan, Wahabi pun mengaku aswaja di Indonesia. Bahkan sama kita ketahui bersama bahwasanya AMY, Ali Mustafa Yaakub itu membuat Pendekatan ya. Persamaan antara Wahabi dan NU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpegang teguh dengan ajaran NU, kadang kita dituduh Syiah. Padahal dalam waktu yang sama kita juga memerangi Syiah. Jadi Maulid kemarin muncul artikel bahwasanya orang yang pertama buat Maulid itu sebenarnya Syiah. Itu muncul di internet. Dan yang terakhir, siapa pengikut Ahbash? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, silakan. Nama saya Ali Rahman. Ali Rahman. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan saudara kita yang di pojok sana. Kalau kita melihat di sini, bahwasanya aswaja itu pada dasarnya sepanjang pembacaan saya tidak terlalu panjang, itu memang selalu dikontraskan dengan Syiah. Tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang baru bagi saya. Terkesan apa yang Ustaz sampaikan bahwasanya HTI dan Wahabi itu betul-betul dikontraskan sehingga tidak ada upaya untuk mendamaikan, seolah-olah memang dikontraskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa dawabit daripada kita NU? Karena saya juga ayah saya NU yang mungkin teman-teman belum terlalu familiar. Apa dawabit kita untuk menyatakan bahwasanya orang yang di luar kita itu bukan aswaja, sehingga kita tidak mudah apabila ada orang yang mempunyai apakah itu asosiasi A atau B yang bukan NU, berarti dia bukan aswaja, sehingga mungkin dibuatlah dawabit-dawabit yang jelas bagi kita yang pengikut NU. Itu yang keberapa? 2. Kemudian apa yang saya sampaikan yang ketiga, itu adalah tantangan NU dari segi eksternal.
saya tidak melihat apa yang Ustaz sampaikan itu tantangan NU dari dalam, dan bahkan itu lebih memvirus lebih besar ya barangkali. Oleh sebab itu ada namanya NU garis kanan, ada NU garis kiri. Itu kalau tidak salah. Garis lurus ya. Jadi saya selalu mengkontraskan antara kanan dan kiri. Oke, terima kasih. Kalau lurus biasanya bengkok gitu ya. Tidak ada mungkin apakah ini terlupa atau seperti apa, dan itu sepertinya lebih berbahaya ketimbang daripada tanda kutip musuh-musuh kita yang eksternal. Kemudian keempat berkaitan dengan masalah hadis. Cukup 3 dulu Mas ya. Nanti aja buka termin lagi. Enggak, ini penting Ustaz yang karena kapan lagi bertemu Ustaz Agus Robli. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya klaim daripada Al-Wahabi tentang kepakaran hadis itu memang ada faktanya, dan ini terlihat misalkan dengan Albani. Ya, saya pribadi misalkan dalam membuat makalah selalu merujuk apakah hadis ini sahih atau tidak kepada hadisnya Albani seperti, dan saya lebih percaya karena saya bukan pakar hadis seperti itu, karena Albani sendiri telah mengtakhris banyak hadis, misalnya hadis Tirmizi yang oleh pakar ulama itu dikatakan memang sudah pakar hadis, tapi beliau mensahihkan lagi. Nah, ini membuat saya terpancing ada apa dengan Albani, dan begitu saya lihat list daripada buku karangan beliau, baik itu tuntunan sholat, wudhu dan segala macam, beliau secara ilmiah mampu menampilkan hadis-hadis sahih ya menurut beliau, dan fakta-fakta ini tidak kita temukan di misalkan di KME dulu. Mungkin di persingkat yang Al-Albani Iya, nanti iya, saya ini terangkan. saja. Terima kasih. Oke, tinggal satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, saya dari UIN Malang. Saya mau menanyakan yang itu tadi, apa NU garis lurus itu apakah memang gerakan dari NU sendiri atau bagaimana? Soalnya akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang share dari media sosmed, padahal saya sendiri belum tahu apakah ini benar atau tidak. Terima kasih. Ya, saya cukup ya. Oke, silakan Ustaz langsung. Terima kasih. Yang pertama, peran Lazisnu. Di NU itu memang lembaga-lembaga Banom itu lemah secara kinerja. Cuma mereka kalau berkumpul tuh bisa ramai. Tapi kalau secara kinerja termasuk Lazisnu ini lemah. Sampai sekarang ya mungkin untuk menghidupkan Lazisnunya mungkin masih belum mampu. Apalagi menghidupkan warga NU-nya. Saya kira masih belum. Ya mungkinlah nanti adik-adik kalau pulang bisa menggarap ini. Yang kedua, masalah apakah Wahabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau menurut kita bukan. Mengapa bukan? Kiai Ali Mustafa Yaakob di dalam bukunya itu hanya membaca perbedaan NU dengan Wahabi secara amaliyah, bukan secara akidah. Wahabi ini berbeda dengan kita, bukan hanya amaliyah, bukan hanya maulid, bukan hanya ziarah, tawassul, istighatsah, itu furu'iyah. Akidahnya beda dengan kita. Perbedaannya di mana? Kalau kita ini ahli tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk, menyucikan Allah dari memerlukan tempat. Kalau Wahabi ini tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah bertempat. Ini yang oleh para ulama kita dijabarkan di dalam sifat 20. Nah, sifat 20 wujud qidam baqa ini sebenarnya tujuannya apa? Para ulama membuat konsep ini ya. Ini saya singgung sedikit ya, walaupun agak lama dengan Wahabi, biar kita tuh paham. Karena sebagian ustadz di Indonesia kadang tanya, kenapa Kiai kok sifat Allah cuma 20? Kok ada 100, 200 atau berapa katanya? Atau Asmaul Husna 99. Atau misalnya itu ya itu hanya anu saja, gimana? Loh, enggak begitu. Sifat 20 ini yang pertama adalah sifat yang dapat mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Kita ini makrifat kepada Allah mampunya melalui sifat 20. Lebih dari itu tidak mampu. Karena menurut Ahlus Sunnah sifat Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas 99 apalagi 20. Karena keyakinan kita setiap kesempurnaan Allah wajib memiliki.
dan setiap kekurangan Allah wajib disucikan dari itu. Itu keyakinan kita. Yang kedua, sifat 20 ini adalah identitas Allah yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang ketiga, sifat 20 ini juga respon terhadap penyimpangan aliran-aliran di luar aswaja berkaitan dengan ketuhanan, termasuk Wahabi. Yang keempat, sifat 20 ini adalah menjawab soal-soal paling mendasar tentang Tuhan. Kita ini kalau diperkenalkan seseorang ya, misalnya ditawari oleh orang tuanya untuk menikah, atau oleh kawannya untuk kawin lagi misalnya, ditawari, pasti pertanyaan pertama, loh ada untuk saya? Biasanya kan begitu. Pertanyaan kedua, orang mana? Siapa namanya? Umur berapa? Kan begitu. Itu kan sederhana kan, orangnya seperti apa. Nah sifat 20 kan begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah, apakah Allah ada? Pertanyaan pertama. Loh jelas Allah itu wajibul wujud. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dan ini dalil sifat wujud sekarang ini penting untuk kita perdalam. Karena banyak saudara-saudara kita ya di Indonesia terpengaruh pahaman liberal, tidak percaya kepada Tuhan karena tidak mengerti dalilnya wujud. Tidak ngerti. Karenanya diterangkan, Allah itu wajibul wujud. Dalilnya mana wajib Allah ini wujud? Ya dalilnya ya adanya alam ini. Loh kok bisa alam ini menjadi dalil? Iya, karena alam ini perkara baru. Buktinya apa? Selalu berubah. Setiap sesuatu berubah pasti asalnya ada. Lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, berarti ada yang mengadakan. Dan itu pasti adalah Allah. Itu kan dalilnya sifat wujud. Soal pertama. Nah, tentang sifat wujud ini kita dengan Wahabi tidak ada persoalan. Kalau Allah ini wujud, soal kedua, wujudnya sejak kapan? Tuhan itu tidak ada tanggal lahirnya. Tuhan itu bersifat baqa, qidam ya, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Karena itu kebalikan dari qidam mustahil bagi Allah. Nah, sifat qidam ini Wahabi mulai beda dengan kita. Cuma perbedaannya secara verbal. Bagaimana kata Wahabi, wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tapi jangan pakai istilah qidam. Mengapa? Haram hukumnya itu istilah bid'ah. Kullu bid'atin itu Wahabi. Alasannya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam hadis ada dan telah menjadi ijma ulama. Itu bodohnya mereka. Yang ketiga, soal ketiga, Allah yang wujud dan qidam ini sampai kapan? Jawabnya adalah sifat baqa. Wujudnya Allah itu kekal abadi, tidak ada akhirnya. Diterangkan dalilnya sifat baqa, kebalikan dari baqa mustahil. Nah, di sini kita dengan Wahabi sama. Karena ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma sebagian orang Mujassimah yang seakidah dengan Wahabi ada yang berbeda. Sebagian Mujassimah mengatakan Allah itu akan rusak kecuali wajahnya. Yang kekal, yang baqa cuma wajahnya tok katanya. Mengapa? Dalilnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Jadi cuma wajahnya tok. Yang kemudian di dalam ayat lain kullu syai'in halikun illa wajha. Padahal yang dimaksud wajah di sini kata para ulama illa zatahu, zatnya Allah. Cuma karena wajah ini adalah asyraful a'dha, kalau manusia organ tubuh, anggota tubuh yang paling mulia disebutkan. Bukan berarti Allah itu wajah seperti manusia. Nah, ini sudah sesat yang seperti ini. Soal yang keempat, Allah yang wujud qidam baqa itu seperti apa? Jawabnya adalah kita mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan apapun perkara yang baru. Karena kalau Allah ini tidak berbeda dengan perkara baru, sama dengan sebagian perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu secara logika memiliki hukum yang sama dengan apa yang menjadi padanannya. Dasarnya di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Allah itu memang mukhalafatu lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafah. Ada miripnya. Apa miripnya? Miripnya dalam rupa. Jadi kata Wahabi, Tuhan itu
bentuknya seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot. Tingginya 30 meter. Itu kata mereka. Ini pendapat Wahabi ini mirip dengan Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut jenggotnya sudah putih semua. Tingginya 30 meter. Jadi kata orang-orang, Tuhannya Yahudi, kakaknya Tuhannya Wahabi. Karena lebih tua. Karenanya sekarang di Timur Tengah saling membantu. ISIS ini dananya dari Saudi, suplai senjata dari Amerika dan Israel, karena kakak adik. Sementara yang Bashar Assad yang Syiah ini dari Iran, kemudian kakaknya Rusia dan Cina, karena kakak adik memang. Ini parah, ini menganggap Tuhan berbentuk jasmani seperti itu parah. Karena tajsim, kata ulama salaf, Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Ahlus sunnah itu bukan tajsim tapi tanzih, menyucikan Allah dari apapun, menyerupai apapun perkara yang baru. Dan ini yang kita baca setiap selesai sholat, subhanallah, subhanallah. Itu yang kita baca. Kita setelah selesai sholat membaca Maha suci Allah. Maksudnya bagaimana? Apa suci dari kotoran, dari hadas? Bukan. Allah ini maha suci dari segala kekurangan. Karenanya zatnya Allah tidak sama dengan apapun perkara yang baru, sifatnya tak sama dengan perkara yang baru, perbuatannya tidak sama. Ini makna dari subhanallah. Ini kita. Jadi Wahabi ini bukan ahlus sunnah, tapi mujassimah fil aqidah atau musyabbihah. Kemudian soal yang kelima, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi. Alamatnya di mana? Kita menjawab qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang membatasi zatnya Allah dalam ukuran tertentu. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum, Allah maha mandiri. Apapun pasti memerlukan Allah. Allah tidak perlu kepada apapun. Dalam ayat lain, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya Allah tidak perlu kepada tempat. Yang namanya perlu itu sifat manusia, sifatnya makhluk. Nah di sini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Allah itu punya alamat. Alamatnya di mana? Jelas di Arsy. Cuma setiap jam 12 malam aktivitasnya turun ke langit pertama di dunia. Padahal jam 12 malam itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Kalau secara istiwa ya. Kalau secara antar negara beda-beda. Indonesia ada 3. Pertanyaannya itu turunnya jam ikut daerah mana itu? Kalau turun terus, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Ini kan pertanyaan. Ini Wahabi problem masalah ini. Karena ini pengaruhnya luar biasa. Kata Wahabi, orang yang tidak berkeyakinan Tuhan beralamat di Arsy adalah kafir. Ini Wahabi. Kita ini dikafirkan bukan hanya soal istighatsah. Wujud qidam baqa kita dikafirkan. 3 bulan lalu saya menyampaikan kuliah di UTM di Johor. Ada mahasiswa tanya, "Kiai, ini kata Wahabi, katanya sifat 20 itu dari para filosof Yunani, bukan dari Islam." Saya jawab, kalau filosof Yunani beriktikad sifat 20 berarti ahli tauhid. Masih kurang apa? Sudah sifat 20. Kalau Wahabi ingkar sifat 20 berarti kafir. Wujud, tidak percaya wujudnya Allah ya kafir. Qidam, tidak percaya qidamnya Allah ya kafir. Ini Wahabi. Jadi beda. Kalau kita mengatakan Wahabi yang berkeyakinan Allah duduk di Arsy itu adalah sesat dan menyesatkan. Mengapa? Itu alamat palsu. Jadi bukan alamat Tuhan. Jadi akidahnya berbeda. Tahun 2009 saya munazarah dialog dengan Wahabi di Surabaya. Kemudian di Blitar yang disebutkan tadi di sini. Kata si Wahabi, tidak benar Ustaz bahwa Tuhan itu tidak bertempat. Lah mengapa? Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya katakan Anda bisa kafir berkata begitu. Loh kok begitu Ustaz? Tuhan tempatnya di mana? Jelas di Arsy. Anda bisa kafir kalau begitu. Loh kok begitu? Saya tanya, Arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab Arsy bukan makhluk, Anda kafir.
berarti punya i'tiqad ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu jawab arsy ini makhluk, Anda juga bisa kafir. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir langsung apa tidak langsung? Lalu kata dia setelah berpikir, jelas Ustaz, arsy itu makhluk. Lalu saya tanya lagi, kalau begitu, kalau arsy memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Setelah berpikir, Ustaz tidak boleh tanya begitu. Lah kenapa? Ini pertanyaan haram ini. Mengapa? Ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin. Orang Wahabi ini ditanya kalau tidak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh para sahabat. Imam Abu Dawud meriwayatkan, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqal khalqah. Rasulullah, Tuhan itu tinggal di mana, duduk nak mana, kata orang Malaysia, sebelum menciptakan makhluk, ya. Ternyata jawaban beliau, kana fi ama, Allah itu tidak memerlukan tempat. Dalam riwayat Al-Bukhari, para sahabat bertanya, nas'aluka an awwali hadzal amr. Kita bertanya permulaan yang ada ini, perkara ini. Rasulullah menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Arah belum ada, tempat belum ada. Berarti Allah memang tidak bertempat. Orang Wahabi kadang bingung, loh masa mungkin ada sesuatu ada tanpa tempat? Ya mungkin, yaitu Allah. Karena arsy itu makhluk. Lah ada tanzirnya, ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Berarti ada kondisi tidak gelap, tidak cahaya. Apa kira-kira? Tidak ada. Cahaya dan gelap itu makhluk. Masuk akal, tidak gelap, tidak cahaya. Ya cuma akal kamu tidak pernah berpikir. Ini artinya bagaimana akidah kita dengan Wahabi berbeda. Dan sejak dulu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi. Wahabi itu Mujassimah. Ini harus kita tegaskan. Loh, Wahabi sendiri menganggap kita bukan Ahlus Sunnah. Kita oleh mereka kadang dianggap sufi, kadang dianggap kuburiyun, penyembah kuburan. Itu mereka. Kita ini bukan dianggap Ahlus Sunnah. Kok mau menganggap mereka Ahlus Sunnah? Tidak bisa. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan memerlukan tempat. Dan ini akidahnya mayoritas ahli tafsir, ahli hadis. 90% para ulama akidahnya seperti ini. Wahabi ini minoritas. Cuma karena sekarang mereka menang propaganda, seakan-akan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak Ali Mustafa Ya'qub, memang beliau alumni Riyadh, Saudi Arabia. Kurang tahqiq masalah ini. Dulu beliau sangat pro Al-Albani. Al-Albani itu tokohnya Wahabi. Kita tanda-tandanya buku Wahabi, kalau ada kitab ya Shahhahul Albani berarti Wahabi. Dan kita ini tidak bisa mengikuti Al-Albani. Mengapa? Al-Albani ini yang pertama belajar hadisnya secara otodidak. Padahal di dalam dunia manapun ilmu agama itu harus punya guru. Karena al-ilmu bit-ta'allum. Orang kalau punya ilmu bukan dari belajar, tidak bisa disebut alim, tidak bisa disebut ulama, tetapi bahis, peneliti. Ulama itu harus punya guru. Dalilnya mana? Innamal ilmu bitta'allum. Dalam hadis, ilmu itu hanyalah bisa diperoleh dengan ta'allum. Yang namanya ta'allum, ada muta'allim, ada mu'allim. Dan mu'allim itu bukan buku, tapi orang. Syekh Al-Albani ini tidak punya guru. Gurunya hanya 3 orang ketika ibtidaiyah. Guru dalam ilmu nahwu dan fikih Hanafi. Dan beliau juga mengakui karenanya beliau tidak punya sanad. Sanadnya hanya ijazah ammah dari Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh. Dan Raghib At-Tabbakh ini mazhabnya Asy'ariyah, orangnya Hanafi, bukan Wahabi. Karenanya ketika ada seorang muhami, seorang pengacara datang kepada Syekh Al-Albani, ya Syekh, hadithni bi 'ashrati ahadits bi asanidika al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, sampaikan 100 hadis pada saya dengan sanad-sanad Anda yang muttasil kepada Rasulullah. Jawaban beliau Syekh Al-Albani,
afwan, ana muhaddits kitab, la muhaddits hifz. Maaf, saya ini ahli hadis tapi harus buka. Kalau hafal tidak hafal. Padahal yang namanya ahli hadis, orang yang bisa menilai hadis itu syaratnya harus hafid. Imam As-Suyuti di dalam Alfiyah fi Ilm al-Athar mengatakan wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas au fi musannafin bi jam'ihi yukhas. Ambillah nilai suatu hadis itu apabila diberi penilaian oleh seorang hafid atau ditulis oleh para ulama hufad di dalam kitab khusus yang menilai hadis itu. Al-Albani belum hafid. Karena Al-Albani ini belajarnya otodidak, maka hadis yang dihukumi Al-Albani ketika awal-awal mengarang kitab dengan pertengahan, dengan belakang, akhir masa hidupnya itu berbeda. Ada satu hadis asalnya disahihkan, lalu setelah itu dhaif, setelah itu dimaudhu'kan. Ada asalnya dhaif, lalu mungkar, setelah itu hasan. Terus begitu di kitab-kitabnya. Sampai ada ulama dari Syria, dari Yordania, Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf menulis kitab Tanaqudatul Albani Al-Wadihat. Al-Albani ini kontradiktif. Pada waktu itu tahun 94 tercatat lebih 1.500 kontradiksinya. Mengapa? Karena tidak otodidak. Ilmunya berkembang sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Albani ini mendhaifkan hadis, mensahihkan itu mengikuti hawa nafsu. Kalau sesuai dengan Wahabi disahihkan, kalau tidak sesuai didhaifkan. Kalau sesuai dengan ajaran Wahabi padahal ini maudhu', dia kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu yang kita baca di dalam bukunya. Karenanya kita ini berhujjah kepada Wahabi dengan kitabnya Albani bisa, tapi kitab yang awal-awal. Dulu Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami' dan Silsilatul Ahadits As-Shahihah menilai hasan hadis tentang tabarruk dengan selain Rasulullah. Padahal Wahabi mensyirikkan tabarruk dengan selain Rasulullah. Hadis riwayat At-Tabrani, kemudian Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah ini sering menyuruh orang mengambil air dari tempat-tempat wudu di masjid. Setelah diambilkan beliau minum. Mengapa? Mengharap barakah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Kitab Albani yang awal-awal menilai hadis ini hasan. Akhirnya hadis ini oleh ulama Ahlus Sunnah dijadikan hujjah kepada Wahabi. Inilah menurut ulama kami hadisnya hasan. Kok disyirikkan? Akhirnya orang Wahabi ziarah sowan kepada Syekh Al-Albani. Syekh, kita ini kalah debat. Loh, kenapa kok kalah lagi? Ya, karena Syekh mensahihkan. Mana ini? Kita ini kan syirik. Bertabarruk dengan selain Nabi kan syirik. Ini Syekh menilai hasan. Kita kalah debat. Kata Al-Albani, tenang, ngarang kitab lagi, dhaif hadis. Al-Albani seperti itu. Karenanya kalau membaca kitab-kitab Al-Albani perlu juga membaca kitab-kitab lawan Al-Albani. Karena kitabnya Syekh Hasan As-Saqqaf Tanaqudatul Albani Al-Wadihat yang menjawab kitab Sifatus Sholatin Nabi Al-Albani, itu kitabnya Syekh Hasan As-Saqqaf berjudul Shahihu Sifati Sholatin Nabi. Harus baca itu juga. Karena sholatnya Al-Albani ini berbeda dengan Wahabi pro Albani, ini berbeda dengan selain Albani. Wahabi yang sholatnya begini ya, tangannya begini di dada, jarak kaki kanan dan kiri 0,5 meter, itu Wahabinya Albani. Dan itu salah faham terhadap hadis. Cara aminnya berbeda dengan Wahabi yang lain. Kalau yang lain sama dengan kita cara amin, bersama dengan aminnya imam. Tapi kalau Albani imam dulu amin, baru jamaah amin, baru begitu. Karenanya ada ulama Wahabi dari Riyadh, Saudi Arabia, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin menulis kitab La Jadida fi Kaifiyatis Shalah. Tidak ada cara baru dalam sholat. Ini kok dibaru-barukan sama Al-Albani. Lah mengapa Al-Albani begitu? Belajar tidak melalui guru. Dan kesalahan Al-Albani yang kedua ya, termasuk ajaran sesat Albani, menolak hadis dhaif secara mutlak. Karena ahli hadis semuanya menerima peran hadis dhaif. Kalau hadis dhaif perannya di dalam
targhib, tarhib, fadailul a'mal, sirah, manaqib, tafsir. Ini keseluruhan. Kalau hadis dhaif di dalam ahkam fikhiyah, ini jumhur yang menolak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menolak hadis dhaif, tetapi mazhab Salasah menerima hadis dhaif. Al-Albani ini semuanya ditolak dan diposisikan sama dengan hadis maudhu. Ini termasuk bid'ah sesatnya Al-Albani. Dan salahnya Albani yang ketiga, Al-Albani ini hanya otodidak dalam bidang hadis, dia terjun di dalam ijtihad fikih. Padahal belum pernah belajar ilmu fikih, tambah sesat lagi. Ini bahayanya. Dan ini, jadi Wahabi ini sekarang memang semakin sempit ya. Karena Wahabi ini karena mengaku Salafi. Ulama Salaf itu sebenarnya kan banyak. Cuma oleh Wahabi, Salafi ini dilokalisir kepada Imam Ahmad bin Hambal. Selain Imam Ahmad, tidak dianggap Salaf. Tapi tidak semua Imam Ahmad disalafkan. Karena dipersempit kepada mazhab Hambali yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah sendiri. Pendapat Imam Ahmad tidak diambil oleh Ibnu Taimiyah, dianggap bukan salaf. Dipersempit lagi dengan Ibnu Taimiyah versi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dipersempit lagi dengan Al-Albani. Jadi ajaran paling sempit Al-Albani. Jadi kita harus faham ya masalah ini, bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang saya terangkan selama di Malaysia, keliling sejak tahun 2013. Alhamdulillah Seremban mengeluarkan fatwa Wahabi haram. Johor mengeluarkan fatwa Wahabi haram. Sebentar lagi Hizbut Tahrir diharamkan. Kalau Syiah sudah muttafaq secara keseluruhan di Malaysia, diharamkan. Ini buah dari kita Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian saya kira Ahbash. Ahbash ini sebenarnya apa? Ada ulama Ahlus Sunnah di Lebanon, namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Harari Al-Habashi. Orangnya memang Asy'ari, Syafi'i, cuma keras kepada Wahabi. Wahabi dikafirkan oleh mereka, Ibnu Taimiyah dikafirkan. Dan ini memang lalu dibuat nama oleh Wahabi Ahbash. Nah, orang kalau anti Wahabi, oleh Wahabi biasanya diklaim Ahbash. Padahal Ahbash itu Ahlus Sunnah. Ahbash itu udah ada karena mereka fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan syekh-syekhnya sering ke Indonesia. Saya banyak kenal dengan mereka. Juga sering diundang acara PBNU Jawa Timur, sering mengisi. Ini memang hanya propaganda Wahabi untuk menjatuhkan orang. Nah, memang kalau ada orang Ahlus Sunnah oleh Wahabi ini dituduh Syiah. Dan itu bodohnya Wahabi, termasuk masalah maulid. Dan ini justru menguntungkan Syiah. Karena ketika kita berdialog dengan Syiah, Syiah biasanya jawab, "Sudahlah Gus, NU dan Syiah ini kan sama. Bahkan ajaran NU sebagian dari Syiah." Bilang begitu. Saya katakan, ya memang sebagian NU dan Syiah sama. Kalau semuanya Syiah beda dengan NU, berarti bukan Islam lagi. Berarti kan Nasara wal Yahud kalau sudah semuanya beda. Yang menyamakan itu kan yang mengislamkan, percaya kepada Tuhan, kepada Nabi. Itu kan kesamaannya. Lewat Syiah ini sering mengklaim bahwa maulid Nabi dari Syiah, apapun dari Syiah, padahal itu cuma klaim. Maulid Nabi ini bukan dari Syiah, itu kata orang yang anti maulid. Kalau menurut kita sendiri, maulid Nabi ini sebenarnya dari Al-Malik Al-Muzaffar Zainuddin Ali bin Buktukin Kaukabri, seorang raja Ilbir di Irak, Raja Irbil di Irak Utara ya, Kurdi. Daerah Kurdi itu Raja Irbil pada abad ke-6 Hijriah. Beliau ini mengadakan acara maulid karena meneladani gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mullah As-Sufi. Orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari Syiah. Dan seandainya ini dari Syiah, bagi kita tidak masalah jawab kepada Wahabi. Mengapa? Dalilnya benar. Kita ini mengadakan maulid, dalilnya kan sudah sahih. Apa dalilnya? Ya banyak dalilnya maulid ini. Dalilnya maulid, Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah mengapa puasa Senin? Dzaka yaumun wulidtu fi. Berarti Rasulullah merayakan kelahirannya dengan puasa. Ntar masuk dalilnya puasa Asyura, itu dalilnya maulid. Nah, kalau dalilnya sahih,
kita ini ada kesamaan dengan orang lain tidak masalah. Karena menurut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tasyabbuh ya. Wahabi ini kan yang sering dipakai at-tasyabbuh gimana? Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan mereka. Tahlil 7 hari tradisi Hindu kafir, orang NU haram melakukan tahlil. Tasyabbuh dengan Hindu. Jawaban kita hadisnya man tasyabbaha biqaumin. Jawaban kita hadisnya benar, cuma pemahaman Anda tidak benar. Mengapa? Kata para ulama, tasyabbuh itu haram, syaratnya ada 2. Pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan itu memang tercela menurut syarat. Kalau yang kita tasyabbuh ini bukan perbuatan tercela, tidak masalah. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, banyak hukum-hukum agama yang Rasulullah mengadopsi dari jahiliyah, dari Yahudi. Akikah itu dari jahiliyah. Puasa Asyura itu dari Yahudi. Cuma ini bukan perkara mazmum, tetap dikerjakan. Kita ini menyampaikan kuliah pakai apa ini? Proyektor. Ini bukan Wahabi yang buat. Ini Yahudi. Tahun 2003 waktu saya jalan-jalan ke Inggris. Tadi dikatakan belajar, cuma jalan-jalan lah. Belajar apa? Ini pakai waktu itu di Indonesia masih belum ramai proyektor. Tahun 2003 masih belum kenal. Saya heran karena profesor bawa laptop disambung, dipencet. Lah, kok sudah keluar apa ini? Saya pikir dulu, wah, ini di sini kuliah pakai bioskop gitu. Saya anggap bioskop dulu karena enggak ngerti kalau proyektor karena belum ada kan. Ternyata setelah pulang pakai ini. Yang kita ini sekarang menyampaikan aswaja pakai proyektor. Di sini karena emang diskusi kita tak pakai proyektor. Ini penting ya. Jadi itu yang pertama tasyabbuh. Yang kedua tasyabbuh itu dilarang ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Orang melakukan itu memang tujuannya tasyabbuh. Kalau tujuannya ada tidak masalah. Kita ini pakai sarung, kalau tujuannya tasyabbuh dengan orang Hindu di Bali ya tidak boleh. Kalau tujuannya ya enggak lah cuma pakai. Kita pakai celana, tujuannya tasyabbuh dengan Yahudi Amerika tidak boleh. Karena tujuannya ada tasyabbuh ya tidak masalah. Syaratnya ada 2. Ini kata Wahabi ini tidak ngerti memang masalah ini. Dan kemudian dhawabit Ahlus Sunnah wal Jamaah, dhawabitnya apa? Dhawabit yang paling gampang di dalam akidah mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya salah satu mazhab yang 4, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Akidahnya sifat 20 itu. Keluar dari itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aswaja ini bukan organisasi tetapi ideologi. Orang yang ada di NU itu belum tentu ideologinya NU, kadang liberal. Kadang pro Syiah. Ada di NU. Apa? Contohnya ya mbahnya termasuk ketua umum kita, Dr. Said Agil Siraj. Pro Syiah di dalam bukunya. NU garis lurus itu punya siapa? Itu yang punya anak-anak NU. Anak-anak NU kultural ini kreatif. Yang tidak pernah mondok, punya web namanya Sarkup, punya web Muslim Media News, punya web Muslim Moderat walaupun isinya tidak moderat. Dan banyak yang lulusan pesantren sarang Jawa Tengah bikin NU garis lurus. Itu anak NU semua. Cuma karena NU garis lurus ini sering memposting masalah saya, sama orang dikira punya saya. Sejak awal berdiri saya ada acara di Batam, NU Batam, karena memang banyak pro Kiai Said Agil ya dan liberal diserang oleh NU garis lurus. Saya ke sana ditanya, "Kiai, apa hubungannya dengan NU garis lurus?" Loh, NU garis lurus itu apa? Saya belum tahu waktu itu. Itu web di internet. Sebentar, saya buka dulu katanya. Saya baru tahu di sini. Sejak awal dikira saya. Karena memang yang konfrontasi pemikiran dengan Kiai Said Agil sejak dulu saya memang. Saya sejak di pondok tahun 96 memang konfrontasi dengan beliau. Tulisan saya di majalah Santri tahun 97. RMI Pusat, saya menyalahkan pemikiran beliau. Kemudian setelah itu di majalah Aula tahun 98 menulis lagi tentang pemikiran beliau. Cuma karena waktu itu belum terkenal, ya tidak ada masalah.
Sekarang ini banyak orang tahu, akhirnya heboh. NU garis lurus, NU Sarkup, Muslimin ya itu kan sebenarnya NU semua kan. Jadi kalau saya diserang oleh Wahabi, kelompok Sarkup membela saya. Nah sekarang ini kan efek dari diskusi di Sidogiri. Sebenarnya diskusi di Sidogiri itu biasa-biasa. Cuma ya karena sponsor supporter ya. Supporter di luar ini yang tidak selesai. Saya ini waktu itu di Sidogiri, Buya Yahya datang duluan. Akhirnya foto-foto. Kiai Said Agil datangnya terlambat, tidak sempat foto. Saya posting foto dengan Buya Yahya, digugat sama anak-anak Cirebon, termasuk keluarganya Kiai Said. Kiai, kenapa fotonya cuma dengan Buya Yahya? Apa tidak mau sama Kiai Said? Loh, Kiai Said datangnya terlambat, tidak ada kesempatan untuk foto dan pulang duluan. Wong itu udah ada tujuan apa-apa, cuma karena foto Buya Yahya terkenal, mungkin numpang sedikit terkenal begitu. Diposting. Kan begitu. Lah orang itu kan foto dipersoalkan. Nah, sekarang ini cuma foto sudah dianggap nilai politiknya memang. Saya kira ada masalah itu. Tahu begitu kan, Kiai Said waktu mau pulang saya akan minta difoto dulu sebenarnya. Cuma karena waktu itu beliau kesusu pulangnya. Dan diskusi itu biasa, ada. Dan Kiai Said juga saya kritik itu sambil tertawa. Waktu itu. Walaupun jawabannya memang tidak menjawab pertanyaan saya. Jawabnya dialihkan itu. Jadi NU garis lurus itu termasuk kreativitas kader-kader NU kultural. Kalau yang NU garis lurus ini memang rata-rata alumni pesantren ya, anak-anak Jawa Tengah, NU garis lurus. Kalau yang Muslim itu Jawa Tengah juga itu. Sarkup, Muslim, Jawa Tengah juga. Tinggalnya di Semarang sama Rembang. Yang kelompok itu. Cuma wartawannya ya, yang mengirim tuh ya. Yang ngirim tulisan ada yang tinggal di Balikpapan. Saya kenal semua kok dengan orang-orang mereka. Mereka itu kalau ada apa-apa sejak dulu, Kiai, ini nanti nisfu Sya'ban, tolong buat dalil tentang, saya tulis. Dimuat sudah. Kiai, besok ini ada begini. Ini Wahabi nyerang, saya tulis. Akrab semua. Cuma sekarang karena baru tahu saya benturan pemikiran dengan Kiai Said. Akhirnya mereka ini menjaga struktural NU. Sementara yang NU GL garis lurus ini menjaga kemurnian intelektual NU. Bedanya seperti itu. Saya kira semua pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Dan ini diskusinya sampai jam berapa ya? Tidak apa-apa, saya nanti penerbangan jam 8.50. Oke, terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Kalau tidak ada tanggapan, saya buka termin lagi. 3 penanya. Silakan. Abang yang di belakang, terus yang pojok dan yang depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Husain dari Jawa Tengah. Tapi saya bukan GL. Tidak apa-apa, GL tidak apa-apa. Mungkin NU Hulu. NU gila gitu ya. Pak Kiai, pengalaman kita ketika berdiskusi dengan teman-teman saudara-saudara daripada Wahabi, biasanya mereka akan menyebutkan hadis yang pertama dan sangat populer di kalangan mereka, yaitu hadis Qur'an. Kemudian kita jelaskan tentang akidah kita yang mengatakan bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah atau seperti apa begitu. Mereka akan membawakan hadis lain yang kemudian menutup ruang untuk diskusi. Apa itu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Kemudian didukung oleh biasanya membawa qaul ulama Ibnu Rajab biasanya yang mengatakan bahwa makna dari man ahdatsa fi amrina hadza itu adalah kullu man ikhtara'a ma lam yashhadu amrullahi wa amrur rasul. Kemudian didukung dengan perkataan daripada Ibnu Hajar yang mengatakan juga bahwa kullu amalin. Ya sudah cukup. Oke, yang kedua,
Silakan. Ikhwan dari Medan. Saya ingin bertanya Ustaz, kami mengatakan bahwa ada 3 aliran di Indonesia yang mengklaim sesat. Salah satunya yaitu Tahrir. Bolehkah Anda membuktikan bahwa Hizbut Tahrir itu satu aliran, dan apa sih sebenarnya yang bertentangan dari Hizbut Tahrir itu sendiri? Yang kedua, seperti yang katakan banyak kader-kader dari NU, ketika ditanya apa sih visi misi dari NU itu sendiri, banyak mengatakan NU NKRI harga mati. Sebenarnya kalau NU mengiktiraf bahwa mereka aswaja, apa sih sebenarnya dalil daripada NKRI harga mati itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga mohon maaf saya tambahin soal dari Ahmad, ada yang tadi yang coba ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies daripada Malaysia. Saya nak bertanya kepada Ustaz tentang tauhid 3 yang membuka pintu kepada teroris. Yang dikatakan bahawa tauhid 3 ini membuka pintu kepada teroris dan juga menjadi asas kepada pembelajaran Wahabi di Nusantara. Dan soalan kedua saya, Ustaz ada juga menyebutkan tentang Hasan As-Saqqaf yang menjadi satu isu kontroversi di Malaysia yang bahawa mengatakan Hasan As-Saqqaf ini merupakan seorang Syiah. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Kalau kita berdialog dengan Wahabi, lalu mereka mengeluarkan bid'ah hasanah, cara menghadapinya gampang. Mengapa Anda tidak mau membagi bid'ah? Pasti mereka jawab, Rasulullah sudah menetapkan kullu bid'atin dhalalah. Oh, jadi kuncinya karena kullu. Iya. Ya, kalau kuncinya lafadz kullu itu lemah sekali. Mengapa? Kata para ulama, kullu itu termasuk adat umum, tetapi masih mungkin ditaksis, dibatasi jangkauan hukumnya oleh dalil yang lain. Dalilnya dalil apa? Mungkin Al-Quran, mungkin hadis, atau mungkin dalil akli. Kullu ditaksis dengan akal tuh bisa. Contohnya di dalam Al-Quran ya, ketika Allah menceritakan azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Ad atau Tsamud, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Padahal yang hancurkan hanya sekitar situ. Daerah lain kan tidak hancur. Itu namanya takhsis dengan akal. Jadi kalau hanya kullu itu lemah. Nah, pasti Wahabi tanya. Kalau Wahabi tanya, mana dalil yang membatasi jangkauan hukum kullu bid'atin dhalalah? Jawaban kita, Anda minta berapa dalil? Orang yang pro bid'ah hasanah, dalilnya 1 ayat Al-Quran, hadisnya 300 lebih. 350 hadis. Yang menolak bid'ah hasanah, dalilnya cuma 1, kullu bid'atin dhalalah. Justru kalau pakai hadis man ahdatsa fi amrina hadza, bunuh diri Wahabi. Mengapa? Di sini ada kalimat ma laisa minhu. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka ditolak. Berarti kalau di mafhum mukhalafah, kalau yang diada-adakan itu termasuk bagian dari agama, berarti makbul, diterima, tidak ditolak. Berarti kan begitu. Itu kalau pakai man ahdatsa fi amrina hadza. Karenanya sebenarnya pakai man ahdatsa fi amrina hadza menguatkan kita sebenarnya kalau kita faham. Nah, dalil yang biasanya dipakai oleh para ulama mentakhsis kullu bid'atin dhalalah itu, kalau Imam Syafi'i dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Cuma biasanya Wahabi jawab. Ini pengalaman saya di Manado tahun 2013. Kata Wahabi, Ustaz, yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Khalifah Umar itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyah. Lalu saya tanya, bid'ah lughawiyah dan syar'iyah ini apakah penjelasan dari Khalifah Umar sendiri atau bukan? Lalu kata dia, ya bukan sih, dari saya. Oh ya, berarti tidak bisa diterima. Lah kenapa Ustaz? Apa Anda juru bicara resmi Khalifah Umar? Ya bukan. Ya kalau bukan, kenapa kok mau menafsirkan perkataan Khalifah Umar? Ya tidak bisa dong.
Dan kalau ini perkataan Khalifah Umar dikatakan bid'ah lughawiyah, ini tidak bisa. Mengapa? Sayyidina Umar mengatakan begitu bukan dalam kapasitas sebagai pensyarah bahasa Arab, sebagai dosen bahasa Arab, bukan. Waktu itu pelajaran bahasa Arab belum ada. Tapi sebagai apa? Beliau berkata begitu dalam kapasitas sebagai khulafaur rasyidin yang syar'i. Karenanya perkataannya harus diartikan secara syarak. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Yang disampaikan Umar ini adalah garis kebenaran. Karenanya beliau mendapat gelar Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Dan ini tidak mungkin bahwa yang dimaksud kebenaran di sini kebenaran lughawi seperti kata kamu. Tapi maksudnya ini adalah kebenaran syar'i. Ya kalau bid'ah tadi oleh kamu diartikan lughawi, berarti Rasulullah main-main. Itu maksudnya kebenaran lughawi. Berarti Rasulullah nanti ajarannya juga agama lughawi, bukan agama syar'i. Celaka kamu kalau begitu. Itu cara dialog dengan Wahabi. Gampang kok cara dialog dengan Wahabi itu. Tidak perlu takut dengan Wahabi. Biasanya itu Imam Syafi'i ya. Kalau ashabus Syafi'i, Imam Nawawi mukhassis hadis kullu bid'atin dhalalah, itu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim an Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Sunnatan hasanah, perbuatan yang baik, berarti bid'ah hasanah. Maka akan dapat pahala, dan pahala orang yang melakukan sampai hari kiamat tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Ini mentaksis terhadap hadis tadi. Biasanya jawaban Wahabi itu jawabnya biasanya itu kan sunnah, yang Anda lakukan kan bid'ah. Karena yang dimaksud sunnatan hasanah itu sunnah Rasul. Jawaban kita, kalau begitu, pertama, kamu tidak mengerti hadis ini. Yang kedua, kamu merusak makna hadis ini. Mengapa? Istilah sunnah lughawi, sunnah syar'i belum ada pada masa Rasulullah, itu abad kedua. Setelah ada ilmu usul fikih, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sunnah di dalam man sanna fil Islam diartikan sunnah Rasul, kamu merusak makna hadis ini. Karena di sini ada dua hukum yang bertentangan. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Berarti menurut kamu sunnah Rasul ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau diartikan ini sunnah Rasul. Lalu kata si Wahabi itu, Ustaz, itu ada sababul wurudnya, yaitu tentang sedekah. Ya betul, tetapi dalam ilmu usul fikih ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi Rasulullah menjawab pakai kaidah ini. Bukan pakai kekhususan sebab itu, langsung mansanah. Jadi kaidah. Dan harus seperti itu memahami Al-Qur'an dan hadis. Kita tahu sababul wurudnya itu. Lalu ada Wahabi lagi mengatakan, "Tidak bisa Ustaz, karena ini fil Islam. Jadi sunnah hasanah menurut Islam," katanya. Jawaban kita, kamu bodoh kalau begitu. Lah mengapa? Fil Islam di sini ta'alluqnya kepada sunnah. Memulai di dalam Islam bukan menurut Islam. Yang maksud fil Islam ini muqabalah dari fil kufri. Orang yang memulai perbuatan baik ketika kufur tidak dapat pahala. Orang memulai perbuatan jelek ketika kufur dapat dosa. Cuma kalau masuk Islam dihapus, itu maksudnya. Kamu fahami itu. Justru dengan ada fil Islam, ini bid'ah hasanah berarti berlangsung sampai hari kiamat. Yang penting di dalam Islam. Itu cara menjawab bid'ah hasanah. Kalau mereka mengatakan, ini Ibnu Rajab bilang begitu, ya sudahlah, itu Ibnu Rajab. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih afdal karena lebih salaf dan mujtahid mutlak. Ibnu Rajab bukan mujtahid mutlak. Selesai. Dan Ibnu Rajab ini mengatakan bid'ah lughawiyah sebenarnya cuma perbedaan istilah dengan kita. Karena kelompok yang menerima bid'ah lughawiyah, bid'ah hasanah oleh mereka dianggap
sudah dinamakan sunnah syariah. Jadi beda nama saja, bisa dimengerti ya. Ya. Jadi kata mereka ini bid'ah lughawiyah. Lalu yang maulid, yang tahlil itu bukan bid'ah, tetapi sunnah syar'iyah. Bid'ahnya itu hanya bid'ah hasanah secara lughawiyah saja. Kalau secara syar'i itu sunnah. Ini kata Ibnu Rajab, sebenarnya begitu. Ibnu Hajar juga begitu. Ini cara kita dialog dengan Wahabi. Nih, pokoknya kalau dialog masalah bid'ah ini gampang kok. Pasti Wahabi jawabnya seperti tadi itu. Karenanya beberapa tahun 2013 ada rombongan para gus, para kiai ke rumah saya, pelatihan aswaja 1 minggu. Saya kasih teori bid'ah hasanah. Setelah itu saya minta adakan dialog dengan Wahabi di Jogja. Akhirnya ada dialog di UII ya, di Jogja. Setelah itu mereka ke rumah saya lagi. Saya tanya, gimana? Iya kiai katanya. Gimana dialog? Persis kiai seperti yang sampean terangkan. Terus gimana? Ya santai kita langsung menjawab katanya. Jadi pokoknya gampang kok. Hizbut Tahrir ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran. Awalnya Hizbut Tahrir ini aliran politik. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini awalnya pengikut Ikhwan. Kemudian setelah beliau ya pulang ke Lebanon, asalnya kan orang Palestina. Sampai di Lebanon, orangnya pintar, tidak punya jamaah. Beliau dipanggil oleh kedutaan Inggris. Disuruh bikin organisasi, dikasih uang. Keluar dari kedutaan Inggris, beliau bawa koper, ditangkap oleh polisi. Ditangkap, setelah digeledah, ternyata isinya uang. Ditanya oleh polis, "Mahaza, apa ini? Kok keluar dari kedutaan Inggris bawa uang banyak?" Kata beliau, "Aradtu alaihimul Islam fa'abau, fa'akhadtu anhumul jizyah." Saya ini menawarkan Islam ke Inggris, mereka tidak mau, karenanya kita ambil upeti dari mereka. Nah, yang namanya organisasi mendapat dana dari Barat tidak boleh lurus-lurus, harus bengkok. Karenanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak beriman kepada qada qadar. Sama dengan Syiah dan Mu'tazilah, qada qadar tidak ada. Jadi tidak beriman. Kemudian beliau juga tidak beriman kepada azab kubur. Kemudian Hizbut Tahrir ini membolehkan berjabatan tangan dengan perempuan, membolehkan meraba-raba perempuan asal tidak syahwat. Murid-muridnya berfatwa membolehkan berciuman asal tidak ada niat berzina. Itu fatwa-fatwanya. Ya pokoknya yang akidahnya seperti itu memang sudah. Dan mereka memang tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitabnya Asy-Syakhsiyatul Islamiyah memposisikan Ahlus Sunnah sebagai rival, sebagai lawan. Mereka ada di pihak Mu'tazilah. Bulan Idul Fitri kemarin, saya diundang seorang kiai di Jember. Beliau telepon saya. Kata beliau, "Kalau ada waktu ke rumah saya." "Ada apa kiai?" "Saya banyak tamu, ada dari luar negeri, ada dari luar kota." Setelah sampai ke sana, ternyata yang ada dari Swiss namanya Syekh Daniel, pimpinan hati. Ada dari Muhammad Al-Khattab dari Bandung, Hizbut Tahrir. Dari Jogja, dari Malang. Lalu ada pimpinan FPI. Ternyata mereka sudah kenal saya. "Wah, ini Kiai Idrus," katanya. Alhamdulillah. Lama-lama, setelah duduk habis makan, FPI ini mancing. "Kiai, ini kenapa bendera Hizbut Tahrir tulisannya la ilaha illallah oleh anak buah Kiai Banser di Jember diturunkan? Apa NU itu tidak senang dengan la ilaha illallah?" Saya jawab, "Loh, kalau urusan senang tidak senang jangan ditanya. La ilaha illallah itu adalah jiwa raga NU. Karenanya ketika hidup suka tahlilan, mati ada tahlilan. Itu kan la ilaha illallah." Lalu itu kenapa diturunkan? Ya, karena Hizbut Tahrir menjadikan la ilaha illallah itu hanya sebagai bendera saja, kurang dihayati di dalam i'tiqadnya, keyakinannya. "Loh, kok begitu Kiai?" katanya. "Lah iya, apa atau la ilaha illallah itu?" Saya tanya maknanya. Kata dia, "Ya jelas tiada Tuhan selain Allah, cuma itu." "Loh, apa lagi?" "Ya berarti kamu tidak ngerti. Yang dimaksud tiada Tuhan selain Allah itu artinya segala apapun pasti memerlukan Allah dan Allah tidak perlu kepada apapun.
Nah, di sini Hizbut Tahrir agak menyimpang. Mengapa? Hizbut Tahrir tidak beriman kepada qada qadar. Kata Hizbut Tahrir, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah dan terjadi bukan karena takdir Allah, tapi takdir dan ciptaan manusia itu sendiri. Berarti kalau begitu, dalam sebagian besar kondisi manusia tidak perlu kepada Tuhan. Berarti la ilaha illallah kamu kurang mantap. Ini kalau menurut kami melanggar sifat wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah dibagi 3 kan? Wahdaniyah fis sifat, fil dzat, fil af'al. Allah Maha Esa di dalam perbuatan. Maksudnya semua aktiviti dan perbuatan manusia, sengaja dan tak sengaja, ciptaan Allah dan terjadi atas takdir Allah. Dalilnya mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Kata Hizbut Tahrir, perbuatan kamu bukan ciptaan Allah. Berarti la ilaha illallahnya tidak mantap. Karenanya kita turunkan. Itu hanya propaganda. Akhirnya kata mereka, di mana kiai? Kami tidak percaya kepada qada qadar. Anda punya kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah. Iya, itu kitab muktamadah kami. Muktabarah maksudnya. Buka juz 1 halaman 79. Ada pernyataan wa hadhil af'al al-ikhtiyariyah la dakhla laha bil qada wa la dakhla lil qada'i biha. Perbuatan yang disengaja oleh manusia, yang diikhtiarkan manusia, tidak ada kaitan dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan tidak ada kaitan dengannya. Li'annal insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Karena manusialah yang melakukan dengan kehendak dan pilihannya. Itu kan Mu'tazilah itu. Lalu kata yang dari Swiss, catat kata. Ini kok ada di ajaran kita kata. Mereka itu tidak tahu sama akidahnya. Orang Hizbut Tahrir itu tidak tahu. Cuma karena mereka menikmati barokahnya, ada uangnya. Ada kawan saya waktu di pondok dulu, adik kelas saya di Madura. Saya ini karena anti liberal, anti Syiah, orang Hizbut Tahrir senang datang ke saya waktu saya di pondok dulu. Kebetulan adik kelas ini wakil saya di perpustakaan. Dia yang sering saya suruh nemui kalau Hizbut Tahrir datang. Setelah pulang jadi ketua di Pamekasan. Akhirnya setiap telepon saya bilang, gimana khilafahnya sudah berdiri apa belum? Lah kenapa? Ya ndak, tanya aja. Nah terus, ndak, belum ada calonnya. Saya ndak apa-apa dicalonkan. Saya sering bilang begitu. Lama-lama kawan ini tanya, sampeyan itu kok sering menggoda saya masalah ini. Ya saya ini lucu sampeyan, kenapa? Sampeyan ini kan mondok Sidogiri seperti saya, kok bisa ikut Hizbut Tahrir? Loh, memangnya kenapa? Kita ini merindukan syariah. Kita ini rindu kepada syariah, kata. Ingin menegakkan khilafah demi kejayaan Islam. Lah bukan kalau itu semuanya merindukan. Cuma karena memang kita tidak mampu, akhirnya kita putus asa. Itu kerinduan yang tak sampai namanya. Itu. Akhirnya, enggak, kamu kenapa kok sering menyerang saya? Lah ajaran Hizbut Tahrir itu beda. Apa bedanya? Kamu punya kitab Syekh? Ya punya, saya ketuanya katanya. Coba buka juz 1 halaman sekian. Saya terangkan. Saya buka kitab juga melalui handphone dari Jember. Buka lagi halaman sekian, saya terangkan lagi. Nah ini kan beda waktu pelajaran di pondok. Buka lagi halaman sekian. Setelah beberapa poin kata dia, loh kok beda ya dengan ajaran waktu saya pondok dulu. Loh kamu kan sudah punya kitabnya. Sambil tertawa, tidak pernah saya baca. Yang bisa baca, tidak pernah baca. Itu yang bisa baca, tidak tahu ajarannya. Apalagi memang tidak bisa apa-apa. Hizbut Tahrir itu, kalau yang awam, begitu diterangkan ajarannya, kata, Gus, jangan begitulah. Gimana? Mari tabayun kepada pimpinan kami. Padahal kitabnya bahasa Arab. Dan kita ini memang sejak kecil belajar bahasa Arab, suruh tabayun apa? Kamu sudah jelas di kitab mereka. Jadi memang beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian visi misi NU, apakah NKRI dan Pancasila ini ada dalilnya? Ada. Coba buka di Ahkamul Fuqaha ya. Ada ini. Kemudian tauhid dibagi 3, apa benar itu tauhidnya teroris? Sahih jiddan. Benar sekali. Mengapa?
tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang beristighatsah, bertabarruk dan bertawassul. Tauhid asma wa sifat untuk mengkafirkan orang yang beri'tiqad tanzih sifat 20. Itu asma wa sifat. Lah cuma kalau Wahabi yang terjun ke dunia politik seperti PKS ya, jadi teroris sudah karena mengkafirkan orang. Kalau yang PKS atau Ikhwanul Muslimin, tauhidnya ditambah lagi yang keempat, tauhid hakimiyah. Bahwa pemerintahan sistemnya harus Islami, kalau tidak maka kafir. Dasarnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Ada dalilnya mengkafirkan orang itu. Itu mereka. Ini tidak bisa diterangkan detail ya, kesalahan tauhid dibagi 3. Karena ini kalau diterangkan minimal butuh perlu waktu 1 jam menerangkan tauhid bagi 3. Tapi kesimpulannya begitu. Rububiyah uluhiyah ini tujuannya mengkafirkan orang istighatsah, tawassul, tabarruk. Dianggap menyembah pada selain Allah, melanggar tauhid uluhiyahnya. Padahal istighatsah, tawassul, tabarruk ini wasilah perintah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi mereka sebenarnya tidak paham. Ini tauhid teroris. Kemudian yang terakhir, Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf. Itu sebenarnya bagaimana? Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf ini asalnya orang Syafi'i Asy'ari. Cuma karena beliau sering bergaul dengan lintas aliran, dengan Syiah, terutama dengan Syiah, dengan Zaidiyah, dengan Ibadiyah, akhirnya beliau terpengaruh dengan Syiah dan Mu'tazilah. Yatashayya wa ya'tazil. Jadi memang ajaran Syiah Mu'tazilah berpengaruh terhadap beliau, kepada Syekh Hasan As-Saqqaf. Di Malaysia muridnya yang populer Ustadz Zamihan, kawan saya. Cuma Ustadz Zamihan tidak ikut pada Syekh Hasan, walaupun gurunya. Beliau setahu saya masih Asy'ari murni. Karena setiap jumpa saya sampaikan, ya cuma namanya guru walaupun nakal kan tidak mungkin kan ya. Wong Imam Asy'ari muridnya Abu Ali Al-Jubba'i. Imam Bukhari di dalam sahihnya sebagian gurunya ada yang khawarij. Kita itu tidak apa-apa mengambil ilmu dari selain aliran kalau memang mereka dipercaya. Karena di dalam hadis kan al-hikmah dhallatul mu'min. Kalimat yang manfaat itu adalah harta temuan seorang mukmin. Karenanya masalah Ustadz Zamihan berguru kepada Syekh Hasan itu tidak masalah. Yang penting beliau Asy'arinya murni. Tidak masalah seperti itu. Karena ahli hadis sendiri Imam Bukhari Muslim ya, di dalam Bukhari Muslim ada sekitar 80 perawi yang bermasalah di dalam akidah. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada yang Murji'ah. Itu kata Ibnu Jalaluddin As-Suyuti. Coba baca kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, atau baca di kitab-kitab mustalah hadis diterangkan masalah itu. Jadi tidak masalah ini. Dan Syekh Hasan memang akhir-akhir ini memang agak berbeda dengan Asy'ariyah yang lain, karena beliau cenderung ke Mu'tazilah. Karenanya beliau membela Allah tidak bisa dilihat di akhirat, ikut Syiah, Mu'tazilah dan Hizbut Tahrir. Kalau kita masih beri'tiqad Allah bisa dilihat di akhirat. Alasannya apa? Allah itu ada. Setiap sesuatu yang ada mungkin dilihat. Bisa dilihat. Dan di dunia Rasulullah pernah melihat ketika melakukan Mi'raj. Nah ini saya kira beberapa pertanyaan tadi sudah saya jawab. Saya kira sudah puas ya. Oke, terima kasih. Saya kira masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari para audiens kepada Kiai. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin insya Allah semoga Allah mempertemukan kita lagi sehingga kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dengan kajian-kajian seperti ini. Untuk semangatnya mohon aplaus buat Kiai. Selanjutnya ada kenang-kenangan Pak Yai dari panitia. Mohon keikhlasan untuk menerima. Silakan panitia. Bob, foto Bob. Foto.
Ini dimatikan aja ini. Sholat. Sholat. Sulap. Ya, mohon aplusnya semuanya. Itu kiranya dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan Boleh, boleh. pada kesempatan kali ini. Allah